warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan drama musikal yang berjudul 17. Di sini saya Nela Putri Ramadhani sebagai narator. Yang kedua ada Bimo, yaitu Muhammad Nabil, ada Fania, Khairia Afrin. Yang ketiga ada Pak Fajar, yaitu Erlangga Putra. Ada yang keempat ada Nadia, yaitu Ilma Aulia Fadila. Yang kelima Adi Tomo, yaitu Raihan Tristan Malik. Yang keenam Jihan, yaitu Raihana Fitria. Yang ketujuh Naufal, yaitu Pancaluna Nugraha. Yang terakhir ada Cindy, yaitu Tania Estiani Wahyu Putri. Jihan dikenal sebagai siswa pendiam, suka menyendiri, dan jarang bersosialisasi dengan teman-teman sekelasnya. Sejak SD memang ia selalu mendapat olokan ataupun hinaan. Jihan selalu pasrah dengan perlakuan yang dilakukan oleh teman-temannya, terkhusus sahabat 3 serangkai itu, yakni Nadia, Adit, dan Cindy. Tiada hari tanpa merunduk Jihan. Rasanya seperti kurang jika mereka tidak mengganggu Jihan. Namun ternyata ada salah satu temannya yang berbelas kasih kepada Jihan, yakni Fania, yang merupakan ketua kelas mereka. Suatu saat, Fania melihat kejadian saat Jihan dirundung habis-habisan oleh Nadia, Adit, dan Cindy. Sebagai seorang ketua kelas yang bertanggung jawab, ia tidak bisa tinggal diam. Dengan penuh keberanian, Fania langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Fajar, guru yang terkenal tegas dan galak. Keputusan ini dilakukannya dengan harapan agar perilaku buruk teman-temannya segera dihentikan dan Jihan bisa merasa lebih aman di lingkungan sekolah. Semua siswa memasuki kelas setelah upacara Senin, lalu mereka duduk di bangku masing-masing. Tidak lama kemudian, Pak Fajar memasuki kelas dan memulai dengan pelajaran matematika. Baik anak-anak, sebelumnya silakan kelas mulai doa. Baik Pak, sebelum mulai pelajaran pada ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimo, kenapa kamu satu ngomong? Oh, ini biasa. Orang tahu di mana? Bosan. Sudah bercoba berlihat, jika ia ada maka apa-apa. Fajar pun memulai materi baru, yakni materi statistika. Selama pelajaran berlangsung, para murid mendengarkannya dengan seksama, terkecuali Naufal yang justru memilih untuk tidur. Tidak tinggal diam, Pak Fajar langsung menegur siswa yang tertidur di kelasnya. Tidur jangan lupa. Saat sedang menjelaskan pelajaran, tiba-tiba Jihan datang dengan tergesa-gesa. Hal itu membuat semua siswa tertuju pada Jihan dan sedikit membuat rusuh kelas dikarenakan perkataan-perkataan sarkas yang diberikan oleh Cindy, Nadia, dan juga Adit. Lagian motor itu masih dipakai kan yang baru dong. Cindy, Nadia, Adit, kalian semua diam. Sudah, bapak ini maafkan. Jangan bilang seperti ini ya. Setelah permasalahan tadi, Pak Fajar meminta untuk membentuk kelompok yang berisikan 3 orang saja. Ketika semua orang sudah mendapatkan kelompok, berbeda dengan Jihan yang tengah mencari teman untuk berkelompok bersama. Sayangnya, tidak ada yang mau berkelompok dengan Jihan. Baik anak-anak, kali ini saya akan mengaji tugas berkelompok. Setiap kelompok berisikan 3 orang. Cindy, Adit, kita bertiga ya? Ya udah kan nanti kita pernah deh. Gimana? Oh, jadi. Kita cuma berkelompok doang. Ya sih, kayak
Fajar yang melihat itu tentu saja langsung menghampiri Jihan dan memberitahu kepada siswa jika harus ada satu kelompok yang berisikan 4 orang. Kamu belum mendapatkan kelompok Jihan? Ayo anak-anak yang siap menerima 1 orang lagi. Ini nah, si Jihan belum ada kelompoknya. Setelah mendengarkan perkataan Pak Fajar, Nadia, Cindy, dan Adit mendiskusikan hal tersebut dan mereka berpikir akan bagus jika ada Jihan di dalam kelompok mereka dikarenakan ada masuk tersendiri. Bener juga ya? Bapak, kelompok kita mesti ditambahin Jihan, Pak. Baik Cindy, Jihan, kamu bisa ke kelompok dunia. Di sisi lain ada Fania yang mengajak Naufal dan Bimo untuk berkelompok bersamanya. Itu mas ngomong sama gue, Pak. Yaelah, dia mau pasti mau deh sama lu. Pasti kagak ya. Gak salah lagi kan. Enggak, jangan saya mikir Nopal, aku mau. Kayak BM. Waktu menunjukkan pukul 9.30, di mana itu adalah waktu untuk istirahat para siswa. Semua siswa berbondong-bondong berjalan ke kantin, termasuk Bimo dan Naufal. Saat berjalanan ke sana, mereka melihat ada Adit, Nadia, dan juga Cindy. Bimo menanyakan tentang mereka yang bersedia menambah Jihan di dalam kelompoknya. Saatnya istirahat. Lu yakin bakal nambah beban kelompok kita? Ya bener lah. Kayak aku gitu. Alah, jujur aja lu pada ini maksud sendiri kan? Tahu aja sih, gue suka gak bikin diri kamu masuk kelompok ini. Nah, dari sini Jihan. Mereka pun masuk ke kelasnya dan melanjutkan kerja kelompok yang tadi ditugaskan oleh Pak Fajar. Saat sudah mereka semua sudah berkumpul, Nadia, Adit, dan Cindy merencanakan sesuatu untuk Jihan. Berbeda dengan kelompok Fania yang sedang membicarakan tentang kerja kelompok ini dengan serius. Jim, kita mau kerja kelompok di mana? Di meja dulu atau Di meja aja kan, meja gue di tamu sama kalau di sini. oke. Udah ambil buku pakai meja dulu, Pak. Dan itu contohnya ada kerja berapa sih? Di halaman 46. Lu lihat contohnya dulu. Gue mau ambil sama kamu. Ini kelompok bertiga kan? Gue juga kayak jadi nyambung ini. Nih, ada sih. Lu lihat. Lu lihat rumah saya dulu. Gue aja. Di sisi lain ada Nadia, Cindy, dan juga Adit yang sedang merencanakan sesuatu untuk Jihan. Mereka berencana menyuruh Jihan untuk menyelesaikan makalah dan menghapus namanya seakan-akan Jihan tidak bekerja kelompok. Nih, kerjain cepetan. Iya, nah. Udah yang bener, awas sampai salah dulu. Kerjain yang bener, jangan diem aja. Jihan pun mulai mengerjakan tugas yang diperintah oleh Nadia, Adit, dan Cindy. Sedangkan Naufal, Bimo, dan Fania menyadari jika Jihan hanya sendiri yang mengerjakan tugas. Bimo berniat untuk menanyakan hal itu kepada Adit. Ini dia juga sendiri ya. Ya kan? Ya, kok berarti kerjain? Oke, ini gue balik ya. Ini Nan, tugasnya udah selesai. Bagus. Sekarang tuh bagus dulu. Ada yang mau gue tambahin. Nah, sekarang baru benar. Ya kan? Bener. Lah, Nan, kok nama aku dihapus? Padahal kan aku yang ngerjain. Udah deh, udah bagus kan masuk kelompok ini. Lu tuh cuma beban kelompok. Jihan hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Kelompok Cindy pun mengumpulkan tugasnya. Mereka mengadu kepada Pak Fajar jika Jihan tidak ikut berpartisipasi dalam kerja kelompok itu. Tetapi Pak Fajar tersadar jika ada yang salah karena ia yakin tidak mungkin Jihan seperti itu.
kemarin menaruhkan dia di sini. Aku terus tahu dia tuh ngapa-ngapain. Iya Pak, dari tadi dia terus main HP terus. Ya udah, jadi kita nggak terus deh Pak namanya. Sudah, kalian sudah silakan balik ke tempat karena bentar lagi kita akan pulang. Oke Pak. Hari ini mereka semua akan dibagikan hasil dari kerja kelompok kemarin oleh Pak Fajar. Tibalah saat kelompok Cindy dipanggil. Pak Fajar meminta Jihan untuk maju ke depan guna menjelaskan mengapa tidak ada nama dia di tugas kemarin. Jihan, sini. Iya Pak, ada ya. Benar kamu kemarin tidak ikut kerja kelompok? Saya ikut Pak, tapi saya tetap Pak. Ada apa? Coba ceritakan. Bapak nggak akan marahin kamu. Jadi sebenarnya tugas kemarin itu saya yang menjadi sendiri Pak, tapi Nadia dan yang lain itu menghapus nama saya dan bilang seolah-olah saya tidak mengikuti pengajaran dari mereka Pak. Pak Fajar sudah menduga sejak awal karena meskipun dia pendiam, Jihan memiliki kemampuan prestasi yang lumayan. Pak Fajar yang mendengar cerita Jihan terharu dan langsung segera memanggil Cindy, Nadia, dan Adit untuk dibawa ke ruangannya. Nadia, Cindy, Adit, kalian ke ruangan Bapak ya, segera. Ya oke Pak. Sudah, kalau sudah tanya, ikut saya sekarang juga. Fania, tolong jaga mereka ya. Nadia, Adit, dan Cindy pun berjalan mengikuti Pak Fajar. Di dalam ruangan Pak Fajar mereka dinasihati dan diberikan peringatan oleh Pak Fajar. Tak lupa Jihan pun ikut bersama mereka ke ruangan Pak Fajar. Pak Fajar meminta mereka untuk meminta maaf kepada Jihan dan tidak mengulangi perbuatannya. Jadi Jihan sudah ceritakan ke saya semua, kalian benar melakukan itu. Percaya sama dia? Iya Pak, maksud Bapak percaya sih sama dia? Ya, semuanya. Baik, saya minta maaf, saya tadi terbawa emosi. Sekarang kalian cepat minta maaf. Saya sudah maafin mereka semua kok Pak. Tidak bisa kayak gitu Jihan, mereka harus diberi sanksi agar mereka tidak melakukan perundungan lagi terhadap kamu. Tapi Pak, kan kita nggak melakukan itu. Benar Pak, benar kata kamu lagi. Kalian tidak bisa membela diri, cepat minta maaf. Maaf ya. Akhirnya mereka pun saling meminta maaf satu sama lain. Nadia, Cindy, dan Adit berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Nadia, Cindy, dan Adit terpaksa untuk meminta maaf kepada Jihan. Lalu Pak Fajar memerintahkan Fania untuk mengawasi mereka. Selang beberapa hari, Nadia, Cindy, dan Adit akhirnya sudah berteman baik dengan Jihan. Mereka juga sudah menyiapkan tugas-tugas kelompok yang harus dikerjakan. Pak, ini tugas kelompok saya. Oke, terima kasih. Pak, ini tugasnya sudah saya revisi ya. Baik, terima kasih Nadia. Ngomong-ngomong, ada saya ingin bicara kepada kalian. Kenapa Pak? Karena sebentar lagi kalian akan lulus dan masing-masing kelas akan menampilkan pentas seni yang menarik. Oh, berarti Pak, tadi kita mau menampilkan apa ya? Gimana kalau temanya tentang anak SMA? Boleh. Gimana kalau kita terus dan juga jelas. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu dimana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu.
menunggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Mudah jiwa selamanya mudah, kisah kita abadi selamanya. Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Sederas apapun harus di hidupmu, genggam terus semangat tentang kita. Seberapa pun dewasa mengujimu, takkan lagi dari yang engkau bisa. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya.